Selamat sore, Prof. Selamat sore. Prof, Kementerian Kesehatan kan mengatakan vaksin Nusantara ini dapat diakses masyarakat, namun berbasis penelitian terbatas. Apa tanggapan dari Profesor mengenai hal ini? Ya, paling tidak ada angin segar lah dari Kemenkes, tetapi itu masih membutuhkan petunjuk teknis yang lebih detail lagi. Yang dimaksud bisa digunakan itu di mana? Apa di Jakarta, apa di seluruh Indonesia? Karena bagi yang berminat atau yang sudah mengajukan untuk bisa divaksin itu mulai dari Aceh sampai Papua. Rupanya hingga saat ini, Prof, sudah sampai mana proses vaksin Nusantara ini? Vaksin Nusantara ini proses di apa itu di ininya apa sih selesai di fase kedua. Nah, kemudian dari fase kedua kan mau masuk ke fase 3. Nah, itu sebetulnya sudah siap, termasuk juga urusan apa ini, termasuk antigen yang baru. Di mana antigen yang baru kita menggunakan pentavalen, yaitu isinya 5 antigen, yang 5 antigen varian, alfa, beta, kemudian delta, delta 1, dan lambda. Jadi walaupun lambda belum ada di Indonesia, kita sudah siapkan. Berarti, Prof, kalau dihitung-hitung butuh waktu berapa lama lagi hingga bisa digunakan oleh masyarakat? Sebetulnya kalau bisa digunakan sih saat ini sudah bisa digunakan, Pak. Tetapi kan kami membutuhkan istilahnya ada pengakuan dari pemerintah, ada political will, ada istilahnya goodwill dari pemerintah terhadap produk baru ini, kan begitu. Jadi sebetulnya kan banyak disiarkan itu bahwa ini kan sudah bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah menggunakan anggota DPR, saya melihat Pak Muldoko dan sebagainya kan sudah menggunakan, dalam arti sudah bisa dilaksanakan kepada masyarakat, tetapi bahwa kita tetap menunggu dari goodwill-nya pemerintah, kan begitu, Pak. Berarti tidak harus sampai selesai menunggu tahap-tahap yang seperti Prof katakan di awal tadi? Ya, sebetulnya tergantung kepada kesepakatan atau yang diberikan oleh pemerintah. Apakah dengan penjelasan dari juru bicara Kemenkes itu sudah merupakan goodwill dari pemerintah? Ini kan kita belum tahu persis. Prof, ini dengan sifatnya yang autologos atau bersifat individual, sebenarnya bisa tidak sih ini dibuat masif, Prof? Oh, bisa, Mbak. Itu tinggal teknik saja. Jadi Mbak bisa mengibaratkan, bisa membayangkan misalkan kepingin mie Aceh. Yang selama ini kita mie Aceh dimasak di dapur, ada kompor dan sebagainya. Kita bisa bayangkan orang Papua untuk bisa makan mie Aceh, sekarang bagaimana caranya? Tentunya dengan mie instan. Mie instan itu terdiri dari bumbu-bumbu. Itulah teknologi, Mbak. Sebetulnya bisa dirancang dan itu hanya butuh alat itu kan cuma inkubator CO2 dan training terhadap SDM. Itu sudah selesai, sudah bisa sampai ke puskesmas. Di mana setiap puskesmas bisa menjalankan misalkan 50-60 orang untuk bisa melakukan ini. Nah, itu sudah bisa tercover seluruh dunia, seluruh Indonesia. Prof, katanya vaksin ini bisa diklaim bisa mengatasi varian virus Delta. Mungkin Prof bisa menjelaskan. Iya, jadi itu kan tergantung kepada kuncinya di antigen spike. Nah, antigen spike itu kita bisa buat dalam bentuk sesuai dengan desain kita. Jadi apakah hanya alfa, atau bersama beta, atau bersama delta, atau ada delta plus, kemudian ada lambda. Nah, yang baru sekarang antigennya sudah ada lambda. Sehingga nanti kalau seseorang yang disuntik dengan vaksin Nusantara itu sudah ada pertahanan untuk lambda, walaupun lambda itu belum ada di sini. Gitu. Jadi itu yang kuncinya sebetulnya di antigen itu, Mbak. Prof, ini kan vaksin Nusantara ini masih menunggu persetujuan dari pihak BPOM untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sebenarnya kalau ketika masuk ke tahap 3 misalnya, butuh berapa banyak sukarelawan untuk bisa mengikuti tahap ini, Prof? Kalau di fase ketiga sih, ya sekitar minimal sekitar 2.000-an lah, 2.000 orang.
Nah, tetapi kalau saya melihat animo yang saya sendiri catat dengan tim yang di Jakarta catat, itu kelihatannya lebih orang yang berminat sebagai relawan maupun dia bayar sendiri itu lebih. Jadi artinya pendaftaran itu sampai sekarang itu masih berlangsung. Jadi minimal sebetulnya 2.000 sudah cukup. Kan ini hanya untuk mengetahui dosis yang diperoleh dari fase kedua, di mana fase kedua itu sudah diperoleh dosis dari 3 dosis yang diberikan, yaitu 0,1, terus kemudian 0,33 dan 1 mikrogram. Nah, yang terbaik dosisnya adalah 0,1. Nah, 0,1 inilah yang nanti akan dilaksanakan untuk fase ketiga. Seperti apa sih Prof mekanisme kerja dari vaksin Nusantara ini sehingga bisa mengklaim bisa melemahkan varian baru termasuk varian Delta? Jadi sebelum orang itu divaksin, disuntik dengan vaksin Nusantara, itu diambil dulu darahnya sekitar 40 cc. Nah, dari 40 cc itu dengan perhitungan sel dendritiknya sudah cukup untuk untuk sebagai bahan vaksin Nusantara itu ya, sel dendritik vaksin. Nah, dari setelah diambil 40, kemudian dipilahkan, serumnya disimpan, kemudian sel dendritiknya disimpan. Sel dendritik yang terlalu tua dibuang, kemudian yang terlalu muda juga dibuang. Jadi kira-kira yang masih remaja, nah itu kemudian diinkubasi, dikembangkan di dalam inkubator CO2 sekitar 5 hari. Nah, 5 hari dengan perhitungan 5 hari itu sel dendritik itu tumbuh beranak pinak dengan jumlah yang cukup. Sekitar 10⁻7 sampai 10⁻9 sel per mililiter. Nah, setelah itu sel dendritik itu diberikan antigen S, spike dari COVID, itu diinkubasi, Mbak, selama 2 hari. Jadi hari ke-8, hari ke-6, hari ke-7, itu inkubasi dengan antigen. Nah, antigen inilah yang didesain untuk apa sebetulnya tujuannya. Kalau untuk antigen varian alfa ya hanya untuk alfa. Kalau beta ya hanya untuk beta. Tetapi kita bisa menggunakan multivalen. Nah, untuk rencana fase ketiga ini kita dibuat fase pentavalen. Ada lambda dimasukkan. Jadi walaupun lambda ini belum masuk ke Indonesia, artinya masih terdengar di Filipina atau di Peru, kita sudah siapkan di situ. Sehingga tatkala virus ini masuk di Indonesia, orang itu akan terproteksi dengan lambda tersebut. Nah, itu cukup hanya 8 hari, Mbak. Ya. Berapa besar sih, Prof, efikasinya bisa mengendalikan mutasi virus corona? Saya bilang 100%. Saya bilang dari aspek penelitian dari fase 2, fase 1, kemudian dari kami lab dengan mengadu dengan PRNT, jadi antibody kami adukan dengan virus corona yang ada di lapangan, itu bisa mencapai 100%. Jadi semua bisa proteksi. Berarti saat ini Prof sambil menunggu persetujuan dari BPOM apa yang dilakukan, Prof? Ya, pertama berdoa. Kan kita tidak boleh meninggalkan aspek berdoa kan. Ya, benar. Jadi supaya hal-hal yang baik akan terlihat lebih baik begitu, Pak. Jadi itu pertama. Yang kedua ya dipersiapkan. Andai-andai barangkali misalkan disetujui untuk seluruh Indonesia. Maka bagaimana pelaksanaannya? Apakah di ibu kota provinsi nanti atau sampai ke kabupaten? Ya. Nah, peralatan yang dibutuhkan kan cuma itu. Cuma inkubator CO2. Nah, inkubator CO2 bisa dibuat mini kalau ditempatkan nanti di puskesmas. Nah, kemudian bagaimana melatih para nakes yang ada di puskesmas tersebut untuk bisa menjalankan tugas ini. Itu saja sebetulnya. Baik. Nah, perlu yang saya sampaikan, jadi studi terakhir kami, ini kan ada relawan fase 2 yang khususnya di Surabaya itu terinfeksi oleh virus Delta. Nah, kemudian kami karakterisasi, kami full genome, kami analisis dengan bioinformatik, nampaknya bahwa shedding virus, jadi virus yang berasal dari orang yang relawan tadi, menunjukkan ke arah kelemahan, jadi low pathogenik. Oleh karena itu saya sering
menggambarkan bahwa kemungkinan besar Paxlovid ini kalau digunakan itu bisa mendegradasi sifat keganasan dari virus COVID ini, virus corona ini. Nah, sehingga kalau misalkan entah itu menjadi pengganti virus vaksin yang konvensional yang belum tercapai, atau mungkin menambahi vaksin konvensional, itu bisa mempercepat selesainya pandemi ini. Kalau saya asumsi dari virus yang kami temukan, shedding virus dari orang relawan tadi, Mbak. Baik, Prof, kabarnya benar sudah dipesan oleh negara lain? Maksudnya yang Turki itu. Gimana, Prof? Nah, itu kan jadi itu kan istilahnya berasal dari pembicaraan saya dengan Bu Siti Fadila, bahwa ada keinginan dari beberapa negara untuk bisa berminat untuk produk ini. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa ini sudah ada file-file terus kemudian tinggal dikirim, itu salah besar. Jadi ada proof of concept. Jadi konsep dari vaksin Nusantara ini sudah diminati oleh orang. Jadi seperti orang mau jual pesawat saja. Masa tunggu pesawat sudah selesai baru ditawarkan. Jadi blueprint dari pesawat itu sudah diketahui oleh pihak-pihak lain. Nah, mereka sudah melihat bahwa ini adalah sebuah teknologi baru yang bisa bukan hanya untuk mengatasi pandemi, tetapi juga mengatasi penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu maksud saya yang saya sampaikan kepada Bu Siti Fadila, bahwa jumlah 5 juta itu kan berkaitan dengan berapa banyak kita bisa menyiapkan antigen nanti, kan gitu. Prof, kalau dari yang apa Prof sampaikan tadi, setelah dari sampel sukarelawan pada tahap kedua setelah disuntikan, lalu si sukarelawan terinfeksi virus, lalu virusnya bisa terlemahkan oleh vaksin ini, itu jarak dari penyuntikan ke sukarelawan terinfeksi virus berapa lama, Prof, jaraknya? Jadi saya mengambil serum dari para relawan itu, terutama di grupnya Pak Dahlan Iskan, itu kan waktu itu ada grup itu sama orang lain di Surabaya. Nah, kebetulan yang grupnya Pak Dahlan ada 1 orang, grup yang lain ada 2 orang. Nah, itu kami analisis. Jadi kami mengambil serum pertama kali dari grup yang Surabaya itu 17 hari setelah penyuntikan. Nah, kemudian kami analisis antibodi dan sel-sel memorinya cukup bagus, di mana ada antibodi memang tidak terlalu tinggi, tetapi dia bisa melawan virus yang ada di lab kami. Jadi virus alam. Jadi baik itu delta, beta maupun alfa itu bisa diinaktivasi atau dinetralisir oleh antibodi tersebut. Nah, kemudian kira-kira jarak setengah bulan atau 1 bulan lagi ada satu berita bahwa ada 1 orang yang kelihatannya ada kayak gejala flu, kemudian kita curiga, kita swab. Nah, kemudian kita temukan. Tapi orang itu tidak apa-apa, dia pelatih senam dansa itu, kemudian dia setiap hari tetap melatih itu, jadi tidak ada gejala apapun. Nah, kemudian kami sebagai peneliti kami analisis virusnya itu sampai seberapa jauh, kami whole genome sequencing, kemudian kami menemukan karakter struktur dari virus ini. Nah, kebetulan 3 orang ini tidak pernah ketemu, kemudian saya analisis virusnya itu mempunyai motif yang sama. Jadi shedding virusnya mempunyai motif yang sama, dan kemudian kami analisis dengan bioinformatik, ada beberapa mutasi yang menyebabkan virus ini menjadi lemah sebetulnya. Okay. Kami teruskan sekarang, risetnya kami teruskan sampai seberapa jauh, dan bagaimana mekanisme vaksin Nusantara itu bisa melemahkan virus yang sudah masuk ke dalam tubuh relawan. Baik, Prof, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Update Corona. Profesor Dr. Chairul Anwar Nidom, Ketua Tim Riset Corona dan Formula Vaksin dari Profesor Nidom Foundation. Selamat sore, Prof.